Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, apa kabar? Oke, semoga dalam selalu nikmat sehat dan nikmat iman. Oke anak-anak bunda, kita masuk pembelajaran 3 ya. Kita masuk pembelajaran 3 yang sebelumnya kemarin pembelajaran 1 ya. Nah, pembelajaran 1 kemarin sudah bercerita tentang keluarga besarku. Sudah bunda ceritain keluarga besar itu terdiri dari siapa-siapa saja ya. Nah, sekarang kita mau lihat ada apa sih di pembelajaran 3. Yuk sama-sama kita mulai dengan lapaskan al-basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke nak, sekarang boleh dong disiapkan bukunya ya. Bukunya anak-anak boleh dibuka halaman 60. Nah, udah siap? Kalau sudah, sambil disimak video ini, boleh juga dilihat di buku. Oke nak, sekarang kita langsung saja ya ke pembelajaran 3 hari ini. Coba lihat, ada gambar di sana Nina dan juga seorang anak kecil. Nah, siapakah ini? Nah, kita lihat ya. Apakah kamu mempunyai saudara sepupu? Nah, ayo, saudara sepupu kemarin itu apa? Iya, benar sekali. Saudara sepupu adalah anak dari paman dan bibi kita. Paman dan bibi itu siapa? Ayo, masih ingat nggak? Paman dan bibi adalah saudara laki-laki untuk paman ya, dan saudara perempuan untuk bibi. Baik saudara yang lebih tua atau yang lebih muda dari orang tua kita. Nah, gitu ya. Kapan biasanya kamu bertemu saudara sepupumu? Ya, biasanya liburan atau pas lebaran ya. Apa yang biasanya kalian lakukan? Ya, kalau sama-sama seumuran kayak Nina ya dan saudara sepupunya bermain atau bercerita. Atau juga saling nangis karena rebutan mainan. Tapi jarang ya kayak gitu ya. Karena sudah jarang ketemu, harusnya senang-senang dong, gembira. Oke anak-anak, kita lihat lagi halaman berikutnya. Bercerita ya. Ayo bercerita. Bacalah percakapan di bawah ini. Jadi ada percakapan antara Nina dan Rina. Nina bilang kayak gini. Oh ya, bunda lupa, ada satu lagi. Nina, Rina, dan Deli ya. Ini Nina ngomong, "Hai Deli, perkenalkan, ini sepupuku." Rina bilang lagi, "Hai Deli, namaku Rina." Deli menjawab, "Hai Rina, namaku Deli, senang berkenalan denganmu." Nah ya, ini perkenalan pada anggota keluarga besarmu kepada temanmu. Iya ya, tapi jarang-jarang kalau nggak tetanggaan ya atau ketemu di jalan. Jarang-jarang juga kadang mau menyapa teman ya. Assalamualaikum aja susah. Tapi anak-anak bunda yakin kok kalau ada temannya pasti panggil-panggil ya walaupun jauh. Oke, lanjut ya. Pada ini memperkenalkan sepupunya si Nina ya pada temannya. Oke, anak-anak bunda silakan dilihat lagi video pembelajarannya. Nah, sekarang coba kita mengamati. Tapi sebelumnya bunda mau dengerin tepuk aku bisa, tepuk aku bisa. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa. Oke, Allahu Akbar. Oke anak-anak bunda, di situ sudah ada gambar ya. Tuh ada yang namanya contoh di sini mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Maksudnya apa sih bunda? Satuan panjang dengan satuan tidak baku itu maksudnya satuannya tidak menggunakan penggaris atau angka yang dibuat ya pakai angka 1 sampai 10 atau 1 sampai 30 enggak, senti atau meter kayak gitu ya, itu baku ya. Kalau yang ini tidak baku, artinya memakai alat mengukur tapi dengan anggota tubuh. Yang ini ada anggota tubuh ya nak. Nah, mengukur dengan langkah kaki ya,
ada yang pakai tangannya ya jengkal, ada yang pakai telapak kaki. Nah, kita mau mengenal itu ya. Sekarang coba perhatikan, mengukur dengan langkah kaki adalah salah satu cara mengukur panjang. Jadi bisa ya, nggak pakai mistar atau penggaris atau yang pakai satuan sentimeter segala macam. Nah, anak bingung nanti ya. Nah, hari ini kita mengamati dan melihat adalah satuan tidak baku, artinya dia tidak pakai angka nak ukurannya ya. Oh 30, 10 enggak kayak gitu, tapi pakai tadi anggota-anggota tubuh. Seperti apa? Satu, lihat perhatikan di halaman 61 anak-anak bisa lebih jelas ya. Tuh lihat video Bunda. Kalau kalian tuh tangan yang kayak gini ya, 5 jarinya dilebarkan, itu namanya jengkal nak. Tuh ya, bisa anak-anak peragakan. Bunda nggak lihat ini, kalian juga nggak lihat nih tangan Bunda sudah Bunda ini juga nih ya. Kemudian antara siku sampai ujung jari kita ya, ini namanya hasta. Nih hasta ya. Lalu kalau kalian merentangkan kedua tangan kalian secara lurus, maka disebut sebagai depa. Langkah kaki tuh anak-anak, kalau mau melangkah kan mau jalan pakai langkah kakinya 1, 2 ya. Nih ya, langkah kaki atau juga pakai telapak kaki. Nah, ini ada di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 satuan tidak baku namanya. Jadi dia tidak menggunakan dalam bentuk meter ya atau senti, satuan-satuan yang seperti itu. Oke, lanjut anak-anak Bunda. Sekarang halaman berikutnya ya, slide Bunda boleh diperhatikan. Ini juga videonya ya. Perhatikan contoh pengukuran panjang berikut. Nih, perhatikan. Ada gambar di sana ya. Gambar Nina. Tuh, Nina mau mengukur panjang papan tulis. Bagaimana dia mengukurnya? Nah, dia memilih ya. Lihat, kalau dia merentangkan tangannya berarti dia pakai depa. Ya, panjang papan tulis itu sama dengan nih ya, panjang papan tulis ini kalau Nina menggunakan depanya, maka panjangnya adalah 2 depa. Sama nggak kalau dengan yang temannya yang lain, misalnya Deli ataupun Made? Belum tentu sama ya. Nah, jadi itu pun berbeda. Tapi kalau dia pakai yang baku, dia pasti sama ya. Tapi kalau yang tidak baku, maksudnya bagaimana? Nina belum tentu sama. Kalau misalnya disuruh Made, mungkin Made lebih ini ya, lebih pendek ininya. Paling mungkin dia 1 depa lebih, nggak nyampe 2. Nah, tergantung itu nak. Jadi panjang dari anak-anak merentangkan tangan ya, tangannya panjang, depannya meluruskan tangannya. Nah, itu berbeda ya. Oke, sekarang lihat lagi contoh berikutnya. Ada buku. Nah, ini contoh buku ya. Tadi papan tulis, sekarang mau mengukur buku. Digunakan pakai jengkal. Nah, silakan dilebarkan telapak tangannya ya. Panjang buku yang digunakan diukur sama dengan 2 jengkal. Jadi panjang buku ini adalah 2 jengkal. Sama enggak? Misalnya yang Nina kalau ngukurnya dengan temannya, belum tentu sama. Mungkin sama, mungkin juga tidak. Ya, kalau pakai penggaris sama karena dia baku. Artinya dia sudah terukur. Kalau yang ini belum bisa terukur dengan sama ya. Oke, lanjut berikutnya. Ayo bercerita. Pernahkah kamu bercakap-cakap dengan anggota keluarga besarmu? Iya, harus dong ya. Masa nggak sediam-diaman ya, nggak ada bunyinya, cerita ya dengan papa mamanya di rumah. Ma, tadi aku belajarnya nggak selesai, aku bingung gimana. Nah, itu kan bisa. Atau
atau mengingatkan juga, mama kok pulangnya malam terus sih, atau hari ini kita mau ngerjain apa sih mah, bun, ya gitu ya. Biasanya ngobrol, anak-anak biasanya ribut ya. Maksud bunda ribut itu pasti banyak tanya ya, karena pinter ya, banyak tanya ya. Tapi bertanyalah dengan sopan ya, dengan santun, tidak marah-marah. Ada adab ya yang harus dijaga sama orang tuanya, walaupun orang tua kita sendiri, apalagi dengan orang lain ya. Oke, lanjut ya. Ceritakan pengalamanmu misalnya mengenai hal-hal berikut. Nama lengkap, hubungan keluarga denganmu, tempat tinggal, anggota keluarganya, jika sudah berkeluarga, pekerjaan atau sekolah. Nah ini nih jarang tapi anak-anak ngerjainnya ya. Paling enggak nak ya, anak-anak ngerjakan maksud bunda bercakap-cakap dengan orang tuanya di rumah ya. Kalau mau dengan anggota keluarga yang lain kayaknya jarang deh, kecuali yang deket ya. Paling ditanyain pamannya, sudah kelas berapa? Padahal kemarin sudah tanya lagi paman kelas 1, kan aku sudah jawab kelas 1, nanti ditanya lagi kelas 1. Oh iya, paman lupa ya, biasa seperti itu ya, tapi nggak apa-apa. Oke anak-anak, kita langsung saja. Nah bunda belum apa-apa sudah bercerita ya. Oke, langsung kita lanjut ke ayo berlatihnya. Ayo berlatih, silakan dibuka halaman 63. Siapkan pensilnya. Berilah tanda centang pada kalimat perkenalan. Jadi anak-anak harus centang, beri tanda centang pada kalimat yang berkenalan. Gimana contohnya? Nah, yang berkenalan ya. Coba kita cek kalimat yang paling atas, kotak yang di atas. Perkenalkan, ini sepupuku bernama Yunita. Ayo kalimat perkenalan bukan. Iya ya, dia perkenalan tapi dia mengenalkan temannya. Ini bisa dicentang ya. Nah sini bisa anak-anak centang. Hai, siapa namamu? Berkenalan nggak? Berkenalan ya, dia mau tanya nama. Hai teman-teman, perkenalkan ini adikku. Mengenalkan nggak? Berkenalan kan? Namanya Raisa. Ini kayak adiknya siapa ya? Halo, bolehkah aku berkenalan denganmu? Nah ini kayak ini centang semua. Nah ini nak, kalau perkenalan kan ada yang mengenalkan, tapi dia artinya berkenalan ya. Oke, nomor 2 lanjut. Tuliskan panjang benda berikut. Nah ini mudah loh, sudah ada gambarnya. Panjang benda itu berapa jengkal? Anak-anak lihat saja ya. Tuh lihat ada berapa jengkalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti panjang meja sama dengan 6 jengkal. Anak-anak tulis di titik-titiknya. Nah kalau ada titik-titik diisi ya nak. Nah jadi perlu, kalau ada titik-titik ya harus diisi. Ada jawabannya insya Allah ya. Tuh. Yang B juga sama, panjang pita, titik-titiknya harus diisi ya. Sudah ada, kalau nggak ada, nah bingung jadinya mau ngisi apa ya. Kalau sudah ada jawabannya, ya tinggal anak-anak tulis aja di titik-titiknya. Oke, panjang pita, ayo berapa? Lihat, titik-titiknya sudah nunggu tuh. Panjang pita ada 1, berapa jengkal? 1, 2, 3. Nah, ada 3 jengkal. Tulis. Itu juga yang papan tulis, hastanya ada berapa? Anak-anak perhatikan juga berapa hasta, panjang hasta dari papan tulis. Dan yang terakhir panjang tali, berapa hastanya. Oke anak-anak bunda, sesungguhnya Allah sudah menciptakan berbagai ukuran, entah itu secara baku ataupun tidak baku. Tapi Allah adalah sebaik-baik pengukur ya, sebaik-baiknya yang mempunyai standar ukuran. Nah ya, jadi anak-anak, Allah tuh sangat teliti nak ya. Ini semuanya ilmu Allah ya. Ini masih sedikit ya yang seperti ini ya. Ilmu kita masih sedikit yang seperti ini, tapi kita disuruh untuk belajar terus ya. Ini adalah ilmu
yang harus kita ketahui ya. Ini kan sehari-hari ya. Nah, lanjut lagi. Terakhir kesimpulannya, anak-anak bisa memperkenalkan anggota keluarga besar tidak? Bisa Bunda, tapi gimana? Jarang ketemu sekarang corona. Gak apa-apa ya, yang penting tahu itu omnya. Tapi nggak tahu itu siapa, nggak tahu. Padahal itu adalah paman kita ya. Oke. Apakah aku bisa mengukur panjang dengan satuan tak baku? Bisa dong, tinggal diukur isi titik-titiknya dan perhatikan gambarnya ya. Apakah aku bisa menceritakan pengalaman bertanya kepada anggota keluarga? Bisa, anak-anak tuh bercerita. Tapi mau nggak ada yang mau dengarkan ceritanya? Itu masalahnya. Tetap semangat anak-anak Bunda, jangan lupa ya. Anak-anak kerjakan dengan sabar ya. Karena dengan sabar anak-anak akan menjadi orang yang terlatih ya dalam mengejar sesuatu. Ini anak-anak Bunda nih sudah mau ujian ini ya. Nah, kita akhirin dulu pertemuan kita hari ini sama-sama dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum.